Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Farid Nursul Fatoni dalam pembahasan pelajaran perencanaan bisnis untuk kelas 10 bisnis daring dan juga pemasaran. Yang pada kesempatan hari kali ini kita akan membahas tentang lanjutan pelajaran kita pada bahasan marketing mix, yaitu menganalisis bauran promosi dalam penerapan strategi bauran pemasaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama dengan berbagai macam rangkaian pembelajaran dengan kegiatan literasi, pengumpulan informasi, diskusi, serta kegiatan lainnya sesuai dengan model pembelajaran, maka diharapkan siswa-siswi mampu menganalisis bauran promosi dalam penerapan strategi bauran pemasaran dengan teliti, bertanggung jawab, tepat, dan juga benar. Yang kedua, melalui kegiatan, baik melalui pengamatan video, dengan diskusi, dengan literasi, dan juga dengan semua kegiatan, kita atau peserta didik mampu merancang strategi bauran promosi dalam bauran pemasaran secara teliti, tepat, benar, tanggung jawab tentunya ya. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan mengingat sedikit kata yang begitu luar biasa yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i yang berbunyi, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Untuk itu, siswa-siswiku, marilah kita senantiasa menjaga semangat kita untuk senantiasa belajar dan untuk senantiasa mencari ilmu, artinya supaya kita nantinya tidak mendapatkan hidup yang perih di kemudian hari. Karena tentunya kebodohan karena kita malas dan juga lelah untuk berjuang belajar pada saat ini. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin orang dan juga kita sekalian, siswa-siswi sudah mengetahui apa itu promosi. Kata promosi bukan kata yang asing bagi kita. Setiap hari kita mungkin sering mendengarkan kata promosi. Ada ibu-ibu bilang, bapak-bapak itu yang mau promosi. Neng-neng yang lewat pakai baju rapi, AAA rapi, menggunakan kemeja dan juga berdasi, serta pakaian yang begitu luar biasa, rapihnya, itu adalah orang-orang yang akan promosi. Nah, lantas, apakah promosi itu hanya sebatas kegiatan untuk menyampaikan informasi saja dengan menggunakan orang door to door? Nah, mari kita akan membahas tentang pendapat Pandit Ciptono tentang makna dari promosi. Promosi itu dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Jadi, promosi ini adalah merupakan serangkaian kegiatan yang sangat ragam, luas artinya. Bukan hanya sekedar mengajak saja, bukan hanya sekedar menginformasikan saja, bukan hanya sekedar mengiklankan saja. Tetapi pada dasarnya, promosi ini adalah tujuannya supaya orang mengenal produk kita, tujuannya adalah supaya orang tertarik dengan produk kita, supaya orang menjadi sadar akan keberadaan perusahaan dan juga produk kita. Nah, itu adalah pengertian dari promosi. Masih ada pengertian-pengertian yang lainnya yang bisa kita pahami dan kita cermati. Silakan, ada pengertian menurut Philip Kotler dan juga menurut bahasa swasta, dan juga masih banyak lagi pengertian promosi yang lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari promosi? Nah, berarti perusahaan mengeluarkan banyak biaya, salah satunya untuk kegiatan promosi. Karena promosi dianggap sebagai sesuatu hal yang penting dalam perusahaan. Karena tanpa promosi, orang lain tidak akan mengetahui, orang lain atau masyarakat atau pasar tidak akan mengenal produk yang akan kita pasarkan. Untuk itu, promosi sangatlah penting. Baik, kita akan rinci satu persatu. Saya akan mengambil 3 tujuan saja yang paling utama.
Tujuan dari promosi yang pertama adalah untuk menginformasikan. Kegiatan menginformasikan di sini artinya adalah menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan berbagai macam informasi, baik itu nama merek, nama perusahaan, kemudian tentang keunggulan, keutamaan, serta kualitas dari suatu produk, supaya tentunya dapat diserap oleh konsumen, oleh masyarakat. Dan pada tujuan akhirnya adalah supaya konsumen tahu, dan setelah tahu, konsumen akan mengambil keputusan untuk memilih produk apa yang akan dia pilih. Nah, contohnya seperti halnya ada produk baru yang diiklankan di TV dengan menggunakan media iklan elektronik. Mereka mengiklankan terus-menerus setiap hari, bahkan mungkin tiap jam atau tiap menit. Atau bahkan untuk perusahaan yang memiliki modal besar, mereka itu rela untuk mengeluarkan biaya iklan yang harganya itu bukan puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Tergantung dari jenis iklannya. Apakah itu iklan yang sering kita lihat seperti iklan komersil, ada yang advertorial. Nah, tergantung dari jenis iklannya. Nah, itu tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan. Dengan demikian, konsumen akan tahu tentang produk kita dan juga perusahaan kita. Yang kedua, tujuan dari promosi adalah untuk mengajak. Persuading. Mengajak di sini berarti dalam iklan dibubuhkan berbagai macam ajakan-ajakan, redaksi-redaksi untuk mengajak konsumen atau khalayak ramai untuk menggunakan produk kita. Nah, ini sangat jelas sekali ya dalam iklan-iklan yang sering banyak kita lihat, baik itu melalui media cetak, media elektronik, maupun sekarang menggunakan media internet yang ramai digunakan, yang lebih ramai diperbincangkan, dan juga promosi banyak dilakukan di sana dan banyak kita temukan di sana. Karena tujuan utamanya adalah untuk mengajak, persuasi. Persuasi mengajak supaya menggunakan produk tersebut. Nah, untuk itu mereka dengan berbagai macam cara selalu memberikan berbagai macam rangsangan kepada masyarakat dengan menggunakan kreativitas yang sangat tinggi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan, kalau di TV ada menggunakan model artis-artis terkenal yang lagi rame, atau membuat iklan atau mempromosikannya dengan brand ambassador, yang mana apabila menggunakan brand ambassador tersebut, maka akan memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengajak konsumen untuk mengarahkan, menggunakan kepada produk yang diiklankannya atau dipromosikannya. Yang ketiga, tujuan daripada promosi itu adalah untuk mengingatkan. Karena kecenderungan masyarakat atau manusia itu, di tengah banyaknya pesaing, maka mereka akan memilih produk apa yang akan mereka gunakan. Produk apa yang menurut mereka memiliki keunggulan yang tinggi. Produk apa yang menurut mereka memiliki efisiensi yang tinggi. Maka dari itu, sudah merupakan hal yang lumrah tentunya di pandangan masyarakat, produk yang baik itu adalah yang memenuhi ekspektasi, tetapi memiliki harga yang terjangkau sesuai dengan tingkat daya beli mereka. Maka dari itu, promosi juga bertujuan untuk mengingatkan konsumen atau masyarakat untuk menggunakan produk yang ada, yang sudah dimiliki atau yang dipaparkan oleh perusahaan. Nah, contohnya iklan yang selalu muncul tiap hari yang berulang-ulang tersebut, walaupun itu sudah mungkin 1 tahun atau bahkan 2 tahun masih ada di TV, itu memang fungsinya adalah untuk mengingatkan. Bisa jadi konsumen akan berubah pikiran, akan mengambil keputusan tatkala iklan tersebut dilihat. Contoh, kita pulang sekolah atau pulang kerja, tiba-tiba ke rumah tidak ada makanan. Buka ke kulkas, tidak ada apa-apa. Yang ada dalam pikiran kita hanya makan. Kemudian kita melihat TV menyala, dan ternyata di acara TV tersebut ada iklan yang sedang tayang. Tiba-tiba muncul iklan mie instan. Nah, dalam keadaan lapar, kemudian dalam keadaan kocek atau keadaan keuangan yang sedang menipis, misalkan, kita hanya punya 10.000 saja. Maka
merupakan suatu keputusan yang sangat logis, real, apabila iklan tersebut mempengaruhi kita untuk membeli mie dan sebagian uang yang lainnya untuk membeli telur. Maka iklan tersebut memiliki tujuan untuk mengingatkan. Lanjut, apa saja sih jenis-jenis bauran promosi? Nah, promosi ini memiliki banyak varian atau banyak jenis. Nah, makanya disebut dengan bauran promosi atau promotional nick. Nah, yang pertama, yang sering kita lihat, yang sering kita temukan, yang sering kita jumpai, yang pertama adalah iklan atau advertising. Nah, iklan ini berbagai macam. Ada iklan cetak, misalkan seperti poster, banner, pamflet, kemudian flyer, kemudian ada juga iklan yang dipasang di pinggir jalan kayak spanduk, baliho. Nah, itu adalah merupakan iklan yang dicetak. Kemudian iklan cetak juga, misalkan sesuai dengan medianya, menggunakan misalkan ada koran, di majalah, itu adalah merupakan media iklan cetak. Kemudian ada juga media iklan yang lainnya, ada yang menggunakan media audio. Contohnya adalah iklan yang ada di radio. Contohnya itu adalah merupakan iklan berbentuk audio. Kemudian iklan dengan format audio visual, contohnya adalah iklan yang ditayangkan di televisi. Kemudian sekarang di YouTube juga salah satunya mereka mengiklankan produk mereka. Karena YouTube adalah merupakan salah satu platform yang dapat digunakan untuk semua orang dengan berbagai macam kebutuhan. Tidak hanya untuk men-share video kreatif saja, tidak hanya untuk menonton film saja, melainkan segala sesuatu bisa dilakukan di YouTube dengan tujuan untuk menyebarkan informasi. Bisa tujuannya dengan hiburan. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan atau para pengusaha cerdik melihat potensi tersebut sehingga YouTube dijadikan sebagai salah satu media iklan yang paling banyak digandeng. Perusahaan-perusahaan besar banyak menggunakan YouTube dan juga mengiklankan produknya di sana. Contohnya kalau saya sebutkan, ketika kita mengklik sebuah konten lagu atau konten film, maka yang akan muncul pertama kali itu adalah iklan. Nah, iklan tersebut adalah merupakan salah satunya adalah bahan pemasukan untuk YouTube itu sendiri dan juga pemilik channel yang kita tuju, yang kita tonton konten-kontennya. Yang kedua adalah personal selling atau penjualan tatap muka. Nah, penjualan tatap muka ini yang sering diartikan oleh masyarakat itu dengan istilah sales. Orangnya namanya adalah sales. Biasa datang ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor menawarkan suatu produk. Nah, pada awalnya tujuannya itu adalah untuk mengenalkan. Tetapi kebanyakan masyarakat mengartikannya sales tersebut adalah berjualan. Tetapi itu tidak merupakan sesuatu hal yang salah karena pada dasarnya tujuan daripada promosi ini adalah supaya dapat meningkatkan penjualan. Maka salah satunya adalah dengan personal selling atau penjualan tatap muka. Yang ketiga adalah public relation. Public relation ini berhubungan dengan bagaimana membangun hubungan baik antara produsen dengan konsumen. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah merupakan sales promotion. Kalau sales promotion ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang paling sering kita lihat. Contohnya misalkan seperti di mall. Tiba-tiba ketika kita masuk di lantai pertama ada tulisan big sale. Atau misalkan diskon gede-gedean. Sampai dengan 75% ditambah 20%. Wow, luar biasa. Kalau dihitung seolah-olah seperti 95% ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen atau calon pembeli untuk dapat membeli produk yang kita tawarkan. Nah, yang kelima ada direct selling. Nah, direct selling itu adalah merupakan sistem pemasaran secara langsung tanpa menggunakan perantara atau menggunakan agen, tetapi langsung saja dari produsen ke konsumen. Itu merupakan salah satu bauran promosi. Baik, yang pertama adalah advertising atau periklan. Iklan dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang tujuannya untuk membujuk dan menggiring orang agar mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak membuat iklan. Nah, sering kan kita melihat iklan berseluyuran.
Kita ke Facebook ada iklan, bersponsor. Kita buka Instagram ada iklannya juga. Kita buka YouTube ada iklannya juga. Di TV-TV, apalagi acara-acara yang memiliki rating tinggi, maka iklannya itu sangat luar biasa. Maka orang yang bisa memasangkan iklan pada acara TV dengan rating tertinggi itu adalah memiliki tingkat biaya pemasangan iklan yang mahal. Tetapi perusahaan tidak akan merasa rugi karena mereka sudah memperhitungkan dengan matematika yang jelas. Karena pengeluaran yang dia keluarkan untuk biaya iklan, maka akan berbanding dengan pendapatan dan juga nilai manfaat yang akan mereka dapatkan. Karena satu, dengan mengiklankan, produk tersebut akan menjadi terkenal. Yang kedua, mempengaruhi karena mengajak. Berulang-ulang berarti mengingatkan. Nah, ini adalah tentang periklan. Baik, ini adalah sebuah iklan dari Afrika. Mungkin kita tidak mengetahui ini iklan apa ya. Nah, ini iklan apa maksudnya? Coba kita lihat iklan seperti apa. Nah, kira-kira menurut Anda, kira-kira apa sih tujuan dan maksud dari iklan tersebut? Iklan yang barusan kita lihat adalah iklan lemon, minuman ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Afrika itu adalah merupakan suatu daerah dengan jenis geografis yang begitu luar biasa. Kalau saya lihat di sana ada gurun, ada savana yang kalau kita sadari juga bahwa savana atau gurun tersebut adalah tempat yang panas. Sehingga dilihat ya, ketika panas-panas, pastikan inginnya minum. Nah, produk tersebut memasukkan bumbu-bumbu komedi dengan memperlihatkan suatu cerita atau skenario tentang kondisi di suatu gurun. Nah, maka dari itu dapat kita ketahui kalau di gurun itu tidak ada minuman seperti itu. Melainkan karena tujuannya adalah untuk menghibur dan tujuannya adalah untuk mengingatkan tentang produk, maka itu adalah hal yang sah-sah saja. Karena tujuan dari pembuatan iklan itu ada beberapa. Nah, boleh kita lihat ya bentuk dari iklan. Tujuannya, yang pertama adalah mengingatkan atau mengenalkan tentang merek. Iklan yang tadi kita lihat jelas sekali itu memperlihatkan tentang merek. Mereknya adalah minuman dengan nama brand Lemon. Nah, itu adalah bentuk iklan yang pertama. Adalah brand atau merek atau iklan tentang merek. Ya. Yang kedua adalah iklan yang memperlihatkan tentang keunggulan harga. Nah, hanya dengan 999.000, maka Anda akan mendapatkan hanya dengan 900. Nah, apabila dimunculkan kata harga tersebut, maka bentuk iklan tersebut adalah membujuk konsumen dengan menawarkan harga yang spesial. Atau misalkan ada iklan, beli produk ini spesial hanya dengan harga spesial. Nah, kita mendapatkan keuntungan potongan harga sampai dengan Rp5.000. Nah, maka ketika ada iklan yang memunculkan tentang harga atau keunggulan harga, maka itu adalah iklan harga. Bentuk iklan harga atau price advertising. Yang ketiga adalah produk advertising. Kalau produk advertising ini adalah iklan yang memaparkan tentang jenis produk, konten produk, dan juga produk tersebut supaya dikenal oleh konsumen. Maka dari itu ada spesifikasinya, ada keunggulannya, menggambarkan tentang kehebatan produk itu. Maka itu disebut dengan produk advertising atau iklan produk. Yang keempat adalah quality advertising. Kalau quality advertising di sini adalah iklan yang menekankan kepada kualitas. Kadang mereka membandingkan antara produknya dengan produk yang lain. Nah, karena tujuannya adalah untuk memunculkan supaya konsumen merasa tertarik dengan kualitas produk tersebut. Yang kelima adalah prestige advertising. Apa itu prestige advertising? Ialah iklan yang tujuannya itu untuk menyasar
pasar-pasar royal atau pasar-pasar high class atau kelas tinggi. Karena pada tujuannya mereka itu adalah untuk mengangkat produk tersebut memiliki nilai prestise yang tinggi. Contohnya misalkan jam tangan Rolex atau produk kendaraan yang kita ketahui yang paling terkenal misalkan kayak Ferrari, Lamborghini. Di Indonesia itu tidak ada iklan Ferrari dan juga Lamborghini karena Indonesia bukan merupakan target utama target pasar utama untuk produk mereka. Nah, tetapi di luar negeri, iklan tersebut atau salah satu iklan dari brand mobil tersebut itu tujuannya adalah untuk mengangkat prestise dari produk itu. Sehingga orang atau target konsumen yang disasar pada produk tersebut memiliki nilai kebanggaan dan nantinya akan senantiasa loyal untuk memilih produk tersebut. Bahkan memiliki target untuk bisa mendapatkan produk tersebut. Nah, itu merupakan bentuk dari periklan. Yang kedua adalah sales promotion. Nah, sales promotion ya, itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan salah satunya adalah memberikan sampel. Mungkin Anda sering menemukan di sisi jalan, di jalan raya atau di mal-mal, ada cewek-cewek, ada teteh-teteh, ada cowok-cowok yang tampan dan juga cewek-cewek yang cantik. Mereka menawarkan produk baru misalkan, atau memperlihatkan produk baru. Nah, sampel tersebut diberikan kepada orang yang jalan-jalan atau melewati tempat sales promotion tersebut. Nah, dengan tujuan supaya konsumen mengetahui akan kualitas dari produk itu. Nah, itu adalah salah satunya adalah memberikan sampel. Yang kedua adalah dengan memberikan program undian. Mungkin kita sering melihat di TV-TV atau di poster-poster atau di radio tentang program undian berhadiah. Kumpulkan 50 sachet. 5 sachet saja beserta data diri Anda, masukkan ke amplop, kirimkan ke PO Box sekian, Jakarta, misalnya kayak gitu. Untuk pemenang pertama, grand prize umroh ke Tanah Suci. Atau mendapatkan grand prize 1 buah rumah mewah. Nah, itu adalah merupakan satu program promosi untuk apa? Meningkatkan penjualan salah satunya. Karena apa? Ada syaratnya. Bayangkan saja, kalau target pemasarannya itu ialah untuk mendapatkan di atas 10 miliar. Hadiah yang diberikan jumlahnya 1 miliar misalkan kayak gitu. Bisa nggak kira-kira kalau dengan target seluruh rakyat Indonesia menggunakan satu produk tersebut, contohnya adalah misalkan kopinya kopi kopi luwak misalkan kayak gitu ya. Aduh, saya tidak usah menyebutkan nama produknya. Misalkan salah satu kopi misalkan kayak gitu ya. 5 bungkus saset, 5 saset. Kalau misalkan se-Indonesia ada sekitar 2 juta. Nah, bahkan lebih daripada itu 2 juta orang mengikuti program undian tersebut. Maka bisa kita hitung kira-kira berapa yang akan didapatkan dari penjualan produk itu. Tapi bukan masalah berapa produk yang dibeli pada saat itu, melainkan berapa banyak orang yang akan menggunakan produk itu dan juga berpindah dari produk yang lain ke produk itu. Maka dilakukanlah undian berhadiah. Yang ketiga adalah potongan harga. Nah, ini biasanya dikenal kalau anak-anak sukanya diskon. Atau ada sale aja nah ya. Sale, mendengar kata sale itu pasti diskon aja kayak gitu ya. Nah, potongan harga. Potongan harga ini bisa berbagai macam cara. Ada potongan harga berdasarkan jumlah, ada potongan harga berdasarkan waktu pembayaran. Dan juga ada potongan harga yang memang tujuannya ini adalah salah satunya untuk menghabiskan stok yang ada di toko seperti itu. Misalkan ketika kita ke mall, harganya ketika 1 tahun yang lalu kita lihat 750.000 untuk item produk tertentu. Tetapi ternyata setelah 1 tahun berlalu produk tersebut ada diskonnya, misalkan 30% atau 40%. Nah, kalau kita hitung-hitung 40% dari harga 700.000 itu hampir mendekati setengah harganya. Nah, terus apakah kita harus menunggu 1 tahun untuk mendapatkan harga yang cocok dengan harga yang murah seperti itu?
Maka ini adalah merupakan salah satu strategi dagang yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha untuk menarik, karena pada dasarnya awalnya itu mereka menerapkan skimming price atau meningkatkan harga terlebih dahulu dengan kadang presentasinya lebih dari 100%. Kemudian dia turunkan apabila produk tersebut sudah mencapai pada target atau sudah banyak pesaing. Melakukan skimming price itu salah satunya adalah karena pada kondisi tersebut produk tersebut masih belum banyak pesaingnya. Yang keempat adalah dengan memberikan voucher. Nah, voucher. Nah, misalkan yang paling sering kita temukan, misalkan kita beli galon atau galon isi ulang. Biasanya mereka memberikan kupon atau voucher. Apabila misalkan ya lebih mengumpulkan lebih dari 10 kupon, maka gratis 1 galon. Nah, itu adalah salah satu kebijakan atau strategi sales promotion. Yang kelima ada demonstrasi atau demo barang yang paling sering kita lihat. Nah, ini adalah merupakan jenis-jenis dari sales promotion, salah satunya atau beberapanya kita bahas. Ada sampel, ada undian, potongan harga, voucher, dan juga demonstrasi barang atau demo. Jadi, dapat kita simpulkan, sales promotion merupakan berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah public relation. Public relation, nah ini adalah merupakan kegiatan atau langkah-langkah perusahaan untuk menyebarkan informasi dengan tujuan meningkatkan citra baik perusahaan di mata konsumen. Yang kedua, menghindari miskomunikasi atau bahkan hoax yang dapat merusak citra perusahaan. Yang ketiga, yaitu memberikan penawaran khusus kepada halayak ramai atau kepada konsumen dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat sosial. Satu contohnya adalah melakukan hubungan pers. Hubungan pers ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, biasanya ada semacam konferensi pers atau mengundang pers untuk menyebarkan informasi tentang produk tertentu yang nantinya akan di-share-kan baik itu melalui media cetak, melalui media iklan, dan juga radio. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan PR atau public relation. Yang kedua adalah kegiatan lobby. Nah, lobby di sini berarti melakukan pendekatan-pendekatan secara personal dengan komunikasi secara langsung. Yang ketiga ada komunikasi perusahaan, dan yang keempat adalah publikasi produk. Yang keempat adalah publikasi produk. Ini merupakan rangkaian kegiatan public relation. Nah, jadi kita simpulkan, public relation merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill atau citra atau nama baik, ya, itu bisa saling pengertian, citra baik dari masyarakat. Kemudian, bagaimana sih penerapan bauran pemasaran atau bauran promosi? Yang pertama, satu, gunakan media sosial. Kedua, bisa dengan mengadakan lomba. Ketiga, bisa dengan melakukan bagi-bagi produk. Yang selanjutnya, mendata pelanggan, target market. Nah, ini selanjutnya adalah penerapan PR ya. Yang selanjutnya adalah berikan insentif untuk setiap rekomendasi. Yang selanjutnya, tempatkan produk di tempat yang tepat. Melakukan kegiatan amal. Nah, salah satunya adalah menerapkan CSR atau CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR ini adalah melakukan bakti masyarakat di mana perusahaan memberikan bisa sumbangan, bisa program yang nyata dengan tujuan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian gunakan barang promosi. Nah, tadi yang disebut dengan membagi-bagikan barang. Kemudian membuat acara untuk mengapresiasi konsumen. Nah, salah satunya adalah semacam gathering yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, salah satunya kegiatannya adalah memberikan penghargaan. Baik itu misalkan seperti contohnya perusahaan produsen semen tertentu melakukan gathering, di mana pada kegiatan gathering tersebut melakukan undian atau memberikan penghargaan pemberian reward kepada
Contohnya perusahaan-perusahaan, agen-agen, atau misalkan kepada toko-toko material, misalkan dengan tingkat penjualan terbanyak dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu adalah salah satunya adalah untuk mengapresiasi konsumen. Dan yang selanjutnya adalah melakukan survei pembeli setelah penjualan. Nah, itu adalah salah satu penerapan bauran promosi. Nah, baiklah anakku sekalian, demikian paparan tentang penerapan bauran promosi dalam bauran pemasaran pada pelajaran perencanaan bisnis. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.